Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Belajarku Ko. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Amin. Nah, pada video kali ini ada yang tahu nggak kita akan bahas materi apa sih? Oke, sesuai dengan request salah satu teman kita ya, yaitu Klesi Channel, yaitu bahas SKB Kemendikbud non-dosen. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal psikotes Kemendikbud non-dosen. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan support kepada teman-teman dalam mempersiapkan SKB CPNS 2021, jangan lupa ya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa update terus nih dari video-video di channel Belajargu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan soal ya, jadi pasti di setiap SKB itu kan pasti ada kisi-kisinya ya. Soal-soalnya itu apa aja sih kisi-kisinya. Nah, untuk SKB kebutuhan jabatan non tenaga pendidik atau non dosen ya di Kemendikbud itu ada 6. Yang pertama yaitu literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dengan proporsinya ada 15%. Lalu yang kedua ada literasi bahasa Inggris dengan proporsinya 10%. Kemudian yang ketiga ada penalaran dan pemecahan masalah dengan proporsi 30%. Yang keempat ada dimensi psikologi dengan proporsi 20%. Yang kelima ada wawancara dengan proporsi 10%. Dan yang keenam ada unjuk kerja dengan proporsi 15%. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang proporsinya paling banyak ya, yaitu penalaran dan pemecahan masalah gitu. Karena ini memiliki proporsi yang paling gede 30%. Tuh. Oke, langsung ke soalnya. Soal yang pertama. Doni dan Dona memiliki uang dengan perbandingan 3:2. Jika Doni dan Dona memiliki uang dengan jumlah 150.000, maka berapakah jumlah uang masing-masing Doni dan Dona? Nah, yang tahu caranya kayak gimana? Nah, pertama kita harus identifikasi dulu ya di soalnya apa sih yang diketahui. Nah, di sini kan kita tulis dulu nih. Doni dulu ya. Doni dibanding Dona itu ada 3:2. Ya, ada 3:2. Jadi kalau di total ini ada 5 totalnya. Dona sama Doni gitu. Nah, terus kemudian uang Doni dan uang Dona ketika dijumlahkan, uang Doni ditambah uang Dona ketika dijumlahkan ini hasilnya 150k. Ini saya singkat aja ya biar gampang. Maka berapakah sih jumlah uang masing-masing Doni dan uang Dona gitu ya. Nah, kalau kayak gini gampang, tinggal cari aja dari perbandingan dikali totalnya. Jadi misalkan di sini Doni dulu. Doni ya. Doni kan dia 3 ya. 3 berarti langsung 3 diper 5 totalnya. Lalu dikali 150k. Oke. Langsung dicoret aja. Ini sama 15 sama 5 ya. Jadinya 5. Jadi untuk uang Doni adalah 3 dikali 50k. Jadinya ada, ini bukan 5 tapi 3. Jadinya ada 90k. Tuh. Oke, terus kemudian uang Dona ya, Dona. Ini uang Doni, ini uang Dona. Dona kan perbandingannya 2 ya. Jadi 2 diper 5 dikali 150k. Jadinya 15 ini 3 ya. Jadinya 60k. Tuh. Jadi untuk masing-masing uang Doni sama uang Dona adalah 90k sama 60k. Jadi kalau dipilih soal jawabannya adalah yang B. Tuh. Gimana? Bisa memahami? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu Rama mempunyai uang sebanyak 4.600.000 yang akan digunakan untuk membeli kamera digital yang seharga 2.500.000, namun kamera itu belum diskon.
Harga diskon dari kamera tersebut adalah 20%. Rama juga menggunakan uang tersebut untuk membeli handphone dengan harga 1.500.000. Nah, yang ditanya berapa sih sisa uang Rama? Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Jadi uang Rama ini saya singkat, uang Rama ini ada 4.600.000 ya. 4.600.000. Terus kemudian harga kamera ya. Ini kamera. Kameranya ini harganya adalah 2.500.000. Terus kemudian kameranya ini kan ada diskon ya, ada diskon 20%. Nah, berapa sih ininya? Harga diskonnya gitu. Jadi tinggal 20%. 20% itu kan 2 per 100 ya, 20 per 100 ya. Dikali 2.500.000. Tinggal dicoret-coret. Nah, 25 dikali 2 berarti kan 50. Ya kan 50 ditambah sisa nolnya tadi berarti ada 4. Berarti 500.000. Ini harga diskon ya. Jadi kalau ketika Rama pengen beli kamera, harga aslinya setelah diskon, harga final ya. Harga finalnya kamera itu setelah diskon adalah 2 juta dikurangi 500.000. Jadi tinggal 2 juta. Tuh. Oke, sampai sini paham ya. Terus kemudian Rama juga menggunakan uang itu untuk membeli handphone. Nah, ini membeli handphone harganya 1.500.000. Tuh. Jadi kira-kira total uang Rama untuk beli handphone sama kamera itu berapa sih? Tinggal jumlahkan ya. Berarti tinggal 3.500.000. Ini untuk beli handphone sama untuk beli kamera. Nah, yang ditanya sisa uang Rama. Sisanya berapa sih? Nah, tinggal dikurangin aja 4.600.000 dikurangi dengan 3.500.000. Kira-kira sisanya tinggal berapa? Sisanya adalah tinggal 1.100.000. Tuh. Gimana? Bisa memahami? Gampang kan? Jadi jawabannya B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, di soal-soal penalaran ini banyak soal-soal ini ya, kata-kata atau kadang disajikan tabel gitu. Tabel terus kita disuruh menganalisa apa sih yang mau di soal itu. Oke, ke soal ketiga ya. Dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 39 orang, kemudian 15 diantaranya adalah siswa yang menyukai pelajaran biologi. 28 orang siswa menyukai pelajaran fisika, sedangkan 6 orang siswa lainnya menyukai kedua-duanya, yaitu biologi sama fisika. Nah, yang ditanya berapakah siswa sih yang tidak menyukai pelajaran biologi. Nah, soal ini irisan ya, irisan yang berkaitan dengan himpunan. Jadi kita tulis dulu. Nah, dalam satu kelas ini ya, misalkan kelasnya di sini nih. Kelasnya di sini. Nah, ini muridnya ada 39 ya. Terus di murid itu kan ada yang suka biologi sama ada yang suka fisika. Nah, kita bikin diagram Venn dulu. Nih. Misalkan ini biologi, ini fisika. Jadi yang suka biologi tadi ada 15 orang. Yang suka fisika ada 28 orang. Terus yang suka kedua-duanya ada 6. Itu ya. Nah, di sini misalkan di diagram Venn-nya ini, nah 15 orang ini kan suka biologi, tapi ada juga yang hanya suka biologi. Begitu pula di fisika, ada siswa yang hanya suka fisika. Nah, tinggal dikurangin aja sama 6. Jadi 15 dikurangi 6, jadinya 9, ini saya coret. Terus 28 dikurangi 6 adalah 22. Oke, gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan yang tidak menyukai kedua-duanya ya, berarti yang di luar ini. Misalkan kita simbolkan X. X-nya berapa sih? Nah, rumusnya
total siswa ya, total siswa itu sama dengan yang suka biologi ditambah yang suka fisika ditambah yang suka keduanya B sama F ya, terus ditambah yang tidak suka X. Nah, tinggal masukin aja. Total siswanya kan ada 39 ditambah berapa yang suka biologi aja ada 9 ditambah yang suka fisika aja ada 22 ditambah yang suka keduanya ada 6 ditambah X. Kemudian 39 sama dengan 22 ditambah 6 berapa? 28 ditambah 9 ya, 37 ditambah X. Jadi X-nya adalah 39 dikurangi 37, 2. Jadi terdapat 2 orang yang tidak suka biologi maupun tidak suka fisika. Dua di sini. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, gimana? Gampang, bisa memahami? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya soal keempat ya. Nah, soal keempat ini buat latihan teman-teman itu supaya teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan soal penalaran dan mencari solusi dari suatu permasalahan gitu. Nah, jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, itu tadi video pembahasan soal psikotes KBCPNS 2021 Kemendikbud non dosen ya. Oke, jika teman-teman ada request soal atau psikotes boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow di sosial media kita ya. Ada di Instagram sama ada di TikTok yaitu Belajarku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye-bye.